Ya, salam jumpa, salam sehat selalu. Kita ketemu lagi, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu derivatif suatu fungsi atau turunan suatu fungsi. Ya, derivatif atau turunan itu saya bahas dulu. Turunan pertama di suatu titik. Definisinya, misalkan fungsi f terdefinisi pada interval terbuka I yang memuat A. Turunan pertama dari fungsi f di A ditulis f aksen A, ditulis dalam bentuk, nah ini limit f aksen A limit H mendekati 0 f A plus H dikurangi f A dibagi H bila limitnya ada. Ya, kita contohkan aja, itu lihat. Misalkan fx, ya, fungsinya fx 13x min 6. Carilah f aksen 4. Ini jawab. Saya bahas f aksen 4 sama dengan limit h mendekati 0 f4 plus h min f4 per h. f4 fungsinya ini x-nya diganti 4 plus h menjadi ini. Ya, yang f4 menjadi ini. Sebetulnya yang ini f4 itu konstanta, ya, kita kurangi, tapi kita bahas ini aja. Setelah itu ini saya bahas, ini saya bagi apa? Kalikan ya. 13 kali 4 tandanya positif. Ini 13 kali 4 tandanya negatif, bilang. Yang di sini min 6, yang di sini min kali min dan plus 6, hilang. Ya, jadi tinggal 13H. Nah, inilah 13H. 13H per H. H sama H dicoret, tinggal 13. Limit H mendekati 0, konstanta dirinya sendiri 13. Ya, ini limit turunan pertama di satu titik ya. Ini. Nah, sekarang kita fungsi turunan pertama. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval terbuka. Fungsi turunan pertama dari f adalah suatu fungsi yang terdefinisi. Nah, ini pada interval I bintang yang merupakan himpunan bagian dari 2I dan nilainya ditentukan. Nah, ini f aksen. F aksen sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H bila limitnya ada. Ya, turunan notasinya biasanya begini. F aksen X, nah ini loh. Ada yang menggunakan Y aksen. Aturan Leibniz ini dy per dx atau operator dxy. Artinya di sini variabel tak bebasnya kan ini. Y yang bebas X itu ya. dy per dx diturunkan ke X, istilahnya diturunkan ke X. Y diturunkan ke X. Kita sepakat nanti kita semua diturunkan ke X ya, diturunkan ke X. Nah, contoh. Nah, ini turunan dengan menggunakan definisi limit. Ya, Pak, kok nggak pakai rumus ya? Nanti kita belajar pakai rumus. Nah, ini. Contoh, carilah turunan fungsi fx sama dengan 1 per x dengan menggunakan limit. Nah, ini ya. Limit. Nah, sekarang kita lihat ini definisinya limit. Saya bahas fx sama dengan 1 per x dan fx plus h sama dengan 1 per x plus h. F aksen limit. Nah, ini fx plus h min fx. Fx plus h adalah 1 per x plus h ini. Dan yang ini min 1 per x, fx-nya min 1 per x. Ini saya sederhanakan. Saya katakan aja samakan penyebutnya. Ya, hasilnya yang di sini. Nah, ini. Hasilnya di sini. Nah, di sini kok kali 1 per h. Ya, ini pembagi. Pembagi sama dengan mengalihkan ke kebalikannya. Ya, inversinya istilahnya ya. Ini 1 per h. Nah, setelah itu, setelah dapat ini, saya sederhanakan. Yang ini tinggal min h per
X plus H kali X kali 1/H, hanya coret. Maka tinggal ya toh min 1, lah ini loh. Min 1 dibagi X plus H dikalikan X. H mendekati 0, saya substitusikan hanya 0. Maka tinggal X kali X, X kuadrat. Atasnya min 1. Maka hasilnya turunan daripada 1/X adalah min 1 per X kuadrat atau min 1/X kuadrat. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Saya yakin Anda sudah kenal semua ini ya, rumus fungsi aljabar. Rumus fungsi aljabar. Y sama dengan konstan, turunannya 0. Y sama dengan X, turunannya 1. X turunkan ke X 1 ya, ini. Y sama dengan U plus atau min, terserah ya. U plus atau min, V. U adalah fungsi daripada X dan V adalah fungsi daripada X, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Kalau plus ya plus, kalau min ya min ya, itu. Kalau penjumlahan langsung. Ini lagi yang keempat, VY sama dengan U kali V. Maka turunannya Y aksen U aksen V plus UV aksen. Ya, ini saya percaya di sekolah menengah sudah diajari ini. Yang kelima, ini lihat, Y sama dengan U per V. Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, ini rumusnya. Nah, ini rumus umumnya. Keenam loh. Y sama dengan X pangkat N. Nah, ini. Y aksen sama dengan N. Nah, saudara turunkan N kali X pangkat N min 1. Pangkatnya dikurangi 1 kalau turunan. Nanti kalau integral kebalikan ditambah 1. Ya, kita lihat. Nah, ini yang penting. Yang ketujuh. Rumus Y sama dengan U pangkat N. U-nya apa? Fungsi daripada X. Ya, ini nanti kita bahas yang kita terapkan yang seperti ini. Turunannya Y aksen N. Nah, ini. N turunkan U pangkat N min 1 kali turunannya U. Nah, ini. Ya, terus ini yang ke 8 itu aturan rantai, dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx, atau dy per dx sama dengan, nah ini ada yang ngomong 1 per dx per dy, hanya dibalik aja. Nanti yang ini yang ke-8 loh, dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx. Saya tambahkan aja. Nanti bisa digunakan dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Nanti dalam contoh ada. Ya, ini ya. Nah, ini coba contohnya menggunakan rumus. Carilah turunan pertama dari fx sama dengan 11x pangkat 4 min 3x plus 6. Jawabnya f aksen sama dengan 11 kali 4, 44 x pangkat 3 dari 4 kurangi 1 ya, dikurangi 3x. Nah, 3x turunkan 3, 6 konstanta diturunkan ke x 0, maka jawabnya f aksen sama dengan 44x pangkat 3 min 3. Ya, contoh kedua. Lihat ini contoh kedua. Contoh kedua, fx sama dengan x pangkat 4 min 1 dikalikan x kuadrat plus 1. Ada 2 langkah. Kalau kebetulan ini pangkatnya kan semua 1 toh, bisa Anda kalikan dulu. Atau kita langsung. Nah, terserah ini ya, kesenangan ini nanti. Coba cara pertama kita kalikan langsung. X pangkat 4 kali x kuadrat x pangkat 6. X pangkat 4 kali 1 x pangkat 4. Min 1 kali x kuadrat min x kuadrat. Min 1 kali plus 1 min 1. Maka turunannya sekarang f aksen
Lihat, nah X pangkat 6, maka 6X pangkat 5 plus, nah ini, plus 4X pangkat 3 min 2X. Satunya konstanta hilang. Sudah, jawabannya ini. Coba cara kedua. Cara kedua ini, nanti umumnya saya gunakan cara kedua karena ini pangkatnya tidak 1 tapi ada 5, ada 7 gitu loh. Pakai cara kedua lebih gampang. Ya, ini lihat. Ini cara kedua pakainya U kali V, ini rumusnya. Nah, ini U 4X pangkat 4 min 1 V X kuadrat plus 1. Maka turunkannya U aksen 4X pangkat 3 V aksen 2X. Maka rumusnya dari sini tuh terapkan di sini, saya substitusikan aja. U aksen 4X pangkat 3 V tetap U X pangkat 4 min 1 V aksen 2X. Saya kalikan ketemunya ini. Nah, ini loh. Hasilnya 6X pangkat 5 min 4X pangkat 3 min 2X sama. Ya, itu sama. Jadi nggak ada masalah. Ya, terserah kalau yang ini sederhana, mau cara yang mana terserah. Ya, kita lanjut. Ini carilah turunan pertama. Ya, contoh yang ketiga itu U per V. Masih ingat U-nya apa? X pangkat 4 min 1, V-nya X kuadrat plus 1. Nah, ini ya, ini kita lihat pakai rumus ini toh ya. Setelah kita kerjakan, nah ini loh, F aksen U aksen nanti kebetulan sudah, ini kebetulan saya ambil dari sini soalnya ya, 4X pangkat 3 biar gampang. V nya ini U nya, V aksennya ya, bawahnya U kuadrat X kuadrat V kuadrat X kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Nah, ini setelah disederhanakan ketemunya ini. Nah ini loh, setelah disederhanakan lagi, yang X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan X kuadrat X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1, maka dicoret, maka tinggal 2X ya. Contoh yang ketiga, kita lihat. Carilah turunan pertama. Nah, ini fungsi nanti apa namanya, fungsi rantai ya. Ini fungsi rantai, kita lihat. Ini pangkat 7. Maka F aksennya 7 turun dulu kali 5X kuadrat plus 2X min 8 pangkat 6 dikalikan turunan daripada 5X kuadrat plus 2X min 8 adalah 10X plus 2 gitu loh. Nah, ini boleh dikalikan dengan 7, maka bisa 70X plus 14 ya. Kalau yang ininya tetap, jadi nggak ada masalah ya. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut. Turunan fungsi trigonometri. Nah, inilah ya, kita bahas. Ini rumusnya. Ini saya percaya Anda mesti lebih sudah mengenal ya di sekolah menengah ini ya. Walaupun ada yang lupa, sudah dianggap aja masih ingat. Nah, ini kita lihat. Carilah turunan pertama. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat sin X. Ini pakainya rumus apa? U kali V. Nah, ini U kali V. Maka saya terapkan, kalau yang sudah hafal rumusnya kadang-kadang tidak usah ditulis rumus seperti ini, langsung aja bisa. Jadi nggak salah ya. Y aksen, nah ini saya gunakan Y aksen simbolnya. Y aksen 2X plus sin X ditambah X kuadrat turunan sin cos X. Nah, ini selesai. Satu baris selesai gitu ya. Ini. Ya, nomor 2 contohnya. Carilah turunan pertama. Nah, ini perhatikan. Y sama dengan sin pangkat 3 X kuadrat. Maka saya gunakan rumus ini. Nah, ini rumus ini yang ini loh. 78 ini. Iya. Ini ya, rumus ini.
Y sama dengan sin pangkat 3 X kuadrat. Maka turunannya Y aksen 3 sin kuadrat X kuadrat. Turunan sin cos. Cos X kuadrat. Turunan X kuadrat 2X. Nah ini prinsipnya begitu. Setelah 2X kita lihat 2X dengan 3 saya gabung 6X. 6X sin kuadrat X kuadrat cos X kuadrat. Ya, sampai sini aja lah, selesai, enggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Rumus turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nanti yang penting adalah yang nomor 2. Len itu apa len? Logaritma natural. Logaritma natural. Len adalah logaritma yang basisnya bilangan atau bilangan pokoknya E. E bilangan apa? 2,71828128 dan seterusnya, nggak berhenti. Ya ini di kalkulator bisa nanti bisa ya ini loh. Ln logaritma natural adalah basisnya atau bilangan pokoknya adalah E. Kalau kita biasa kalau logaritma kan kadang-kadang 10, kadang-kadang sembarang ya 3 atau 2 bisa juga ya ini. Yang di sini E, maka namanya logaritma natural. Ya, kita lihat ya. Ini nanti yang nomor 2 yang penting ini. Y sama dengan len U. Turunannya Y aksen seper U kali U aksen. Ini rumusnya. Dan yang keempat ini rumus yang sering. Y sama dengan Y sama dengan E pangkat U. U adalah fungsi daripada X. Maka turunannya kalau E eksponen diturunkan dirinya sendiri. Y aksen sama dengan E pangkat U persis dirinya sendiri kali turunannya U aksen gitu loh ya. Ini. Coba kita lihat contohnya. Nah, contoh 1. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan len X pangkat 3 plus 2. Maka saya turunkan Y aksen sama dengan seper 1 per X pangkat 3 plus 2 kali turunannya X pangkat 3 plus 2 3X kuadrat. Nah ini. Maka 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 plus 2. Contoh yang kedua. Nah ini. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan len X pangkat 3 plus 2 kali X kuadrat plus 3. Ada 2 cara. Yang pertama, pakai rumus langsung. Ini seperti biasa. Len kan seperti ya. Terus ini diturunkan. Seperti biasa turunkan. Ya, ini. Cara yang kedua, ada yang menggunakan, nah ini loh, dasar logaritma. Len kan logaritma. Maka len Y sama dengan len sekian. Perkalian, maka menjadi penjumlahan. Ya. Nah ini loh penjumlahan ini plus. Setelah itu turunkan jadi Y aksen. Yang len X pangkat 3 plus 2 turunkan seper X pangkat 3 plus 2 kali turunan X pangkat 3 plus 2 3X kuadrat. Ditambah seper X kuadrat plus 3 dikalikan turunan X kuadrat 2X. Nah terus masukkan ke sini aja. Ya ini Pak, saya sama penjemputnya boleh, nanti kan sama dengan yang cara pertama. Ya ini ya. Coba kita biar agak cepat sedikit. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan E pangkat. Nah ini 3X plus 2 eksponen. Turunkan kalau E dirinya sendiri. Ya, Y aksen ini dirinya sendiri kali turunan 3X plus 2 3 turunannya ya 3 ini. Nah ini loh, berarti hasilnya apa? Y aksen sama dengan 3 E pangkat 3X plus 2. Yang keempat, nah ini Y sama dengan, nah ini Y sama dengan E pangkat X pangkat 3 plus 2 turunannya sama, dirinya sendiri
kali turunan X pangkat 3 plus 2, 3X kuadrat. Sudah selesai. Ya, lanjut ya. Turunan fungsi implisit. Nah ini, fungsi implisit. Masih ingat ruas kanannya 0 prinsipnya. Walaupun ada yang fungsi eksplisit bisa dijadikan implisit ya. Bisa, ada yang tidak bisa. Tapi setiap fungsi eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi implisit. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada fungsi implisit belum tentu bisa dijadikan eksplisit ya. Tapi kalau eksplisit pasti bisa implisit ya. Coba ini. Contoh pertama, carilah turunan pertama dari fungsi ini. Perhatikan. Ini ada XY. Gunakan rumus U kali V. Ya. U kali V rumusnya. U aksen V plus UV aksen. Coba ini jawab ya. Maka saya bahas dulu X kali Y. X turunkan ke X 1. Y-nya tetap. Ditambah X-nya tetap sekarang. Baru yang belakangnya yang kedua ini. Y. Turunkan Y aksen. Dah. X turunkan 1. Min 2Y turunkan 2Y aksen. Loh Pak, kenapa enggak 1? Loh Y diturunkan ke X kan Y aksen. Ya ini ya, kita lanjut. Setelah itu dikurangi 0. 1 turunkan kan 0. Nah setelah itu dikelompokkan. Yang ada Y aksennya di ruas kiri, yang tidak ada di ruas kanan. Dah ketemu ini X min 2Y sama dengan min Y min 1. Setelah dikerjakan ini ketemunya. Ya, contoh yang kedua. Nah, lihat. Di sini ada X kuadrat Y, di sini min XY kuadrat. Hati-hati. Ini min. Jangan sampai salah tandanya ya. Nanti hati-hati ini saya ajarkan. Nah, jawab seperti biasa. X kuadrat turunkan ke X, maka 2XY ditambah X kuadrat kali Y, kali turunan Y aksen. Dah ini. Ya, ini yang kedua. Nah, perhatikan. Ini depannya ada min. Kalau depannya plus nggak ada masalah, mesti plus semua karena perkalian apa? Fungsi kan langsung turunannya kan perkaliannya kan pakai U aksen V plus UV aksen ya ini. Nah, saya bahas X Y kuadrat min, saya gunakan kurung. Nah ini saya kurung biar mudah. Pak nggak usah pakai kurung, boleh aja enggak apa-apa ya. 1 dari mana 1? Ini X Y kuadrat diturunkan ke X, maka 1 Y kuadrat plus, perhatikan X nya tetap tidak bergerak, X 2Y Y aksen, Y kuadratnya turunkan 2Y kali turunan Y aksen. Dah ini dalam kurung, masih dalam kurung ya, masih dalam kurung. Nah setelah lihat ini yang ini suku ini 2X, di sini kan X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat turunkan 2Y kali Y aksen sama dengan 0. Kelompokkan yang ada X, maaf yang ada Y aksen di ruas kiri, yang tidak ada di ruas kanan. Prinsipnya begitu. Nah setelah dikerjakan itu dipilah-pilah, ini hasilnya Y aksen adalah Y kuadrat min 2XY min 2X dibagi X kuadrat min 2XY plus 2Y. Ya ini lanjut ya. Nah ini contohnya ya untuk implisit ini. E pangkat 2X turunkan sin X plus 2Y turunkan. Nah ini lihat turunannya. Nah di sini bawah ini. Nah ini loh. E pangkat 2X plus Y diturunkan dirinya
sendiri. Maka E pangkat 2X plus Y kali 2 plus Y aksen. Dari mana 2 plus Y aksen? Ini dari 2X plus Y istilahnya. Ya, diturunkan itu nanti. Ya, cos turunkan. Maaf, sin turunkan cos. Cos apa? X plus 2Y. Maka hasilnya 1 plus 2Y aksen. Nah, ini ada aksennya loh. Ada aksennya kecil sekali, ada Y aksennya. Ya, ini Y aksen kelompokkan di ruas kiri, yang tidak ada di ruas kanan. Nah, sekarang kelompokkan ini. Nah, ini loh. Nah, ini Y aksen sama dengan yang ruas kanan dibagi yang ruas kiri itu loh. Ya, ini. Ya. Ya. Lanjut. Fungsi dalam persamaan parameter. Fungsi dalam persamaan parameter lah ini loh. Ini X sama dengan GT, Y sama dengan HT. T adalah parameter ya. Contoh aja nih, nanti menggunakan ini aturan rantai ini loh, yang tadi yang saya terangkan ini. dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Ini pakai rumusnya. Ya, contoh. X fungsi bersusun ya, masa fungsi ini ya, fungsi satu kesatuan. X sama dengan 2t min 1, Y sama dengan t kuadrat. Carilah turunan pertama dari dy per dx. Ya, ini ya langsung. Karena rumusnya pakainya ini, dy per dx adalah dy per dt dan dibagi dx per dt. Maka saya terapkan begini. Ini X diturunkan ke T. 2T min 1 diturunkan T 2. Ya. Y sama dengan T pangkat 3 diturunkan ke T. Maka dy per dt 3T kuadrat. Ya, ini. Maka dy per dx sama dengan dy per dt dibagi ya dx per dt, terapkan 3t kuadrat bagi 2. Dah, ini aja sederhana ya. Contoh kedua biar lebih jelas. Nah, ini x sama dengan a cos kuadrat t, y sama dengan b sin kuadrat t. Carilah turunan pertamanya dy per dx, langsung aja ya. Ini dx per dt min 2a cos t sin t. dy per dt, maaf, y-nya dy per dt 2b. Nah, ini sin t cos t seperti biasa ya. Ini kalau yang atas untuk mencari x adalah ada minnya ya. Terapkan dengan dari rantai tadi. dy per dx sama dengan, nah ini dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Temu langsung, temu hasilnya min b per a. Ya, fungsi berpangkat fungsi ini yang terakhir. Ada dua cara, yaitu cara logaritma dan cara eksponen. Nah, ini cara pertama dulu, logaritma. Ini y sama dengan u pangkat n. Maka saya ambil logaritmanya. Kalau cara logaritma saya ambil len-nya, biasanya begitu. Len sama dengan len u v. Maka sini saya turunkan v kali len u. Lebih gampang. Di sini apa? Len y. Turunkan seper y kali y aksen. Nah, ini ya. Seper y kali y aksen. Nah, di sini kita terapkan u-nya. U, v sama u. V-nya turunkan v aksen len u ditambah u. Maaf, v kali seper u kali u aksen. Nah, ini hasilnya ini.
Ya, contoh aja biar cepat. Y sama dengan X pangkat X pangkat X. Mungkin nanti ada contoh lain adalah X pangkat akar X sama. Atau akar pangkat X dari X. Nah, bisa juga ya. Tidak apa-apa. Ya, ini. Cara logaritma, ambil lennya aja. Turunkan, len Y turunkan 1/Y kali Y aksen. Ya, len X pangkat X-nya keluar dulu hasilnya ini. Ya, setelah turunkan 1/Y kali Y aksen sama dengan 1 len X plus X kali 1/X. Nah, hasilnya len X plus 1. Maka Y-nya saya naikkan, Y ini, maka Y sama dengan X pangkat X dari len X plus 1. Ya. Ya, sekarang cara eksponen. Nah, cara eksponen. Nah, ini cara eksponen kita rubah dulu. Paling gampang Y sama dengan O sama dengan Y sama dengan E pangkat. Nah, ini E pangkat len U pangkat V. E pangkat len. E sama E-nya nanti seolah-olah dicoret. Ya, gitu. Jadi hasilnya ini. Seperti biasa, kalau Y turunkan dirinya sendiri itu kalau E pangkat apa ini? Dirinya sendiri aja. Jadi Y aksen sama dengan E pangkat V ln U kali turunan V ln U. Hasilnya apa? V aksen ln U plus V kali 1/U kali U aksen. Contohnya sama ya tadi dengan pertama ini. Pakai len, pakai eksponen ya. Y sama dengan E len X pangkat X atau X kali. Nah, ini X kali itu aja. Ya, ini. Setelah ketemu ini, E sama dengan X pangkat X len X kali 1 len X plus. Nah, ini X kali 1/X kan 1. Gitu aja, boleh. Ya. Ya, jelas ya sampai sini. Saya akhiri sekian dulu. Salam sehat, semangat senantiasa. Ya. Amin.